Setelah menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan itu. Lawan utama tampak dengan nyata di depan mata adalah bangsa asing, yakni Belanda. Keadaan itu berlangsung dalam kurun waktu 1945 sampai 1949. Memasuki tahun 1950, akhirnya bangsa Indonesia sendiri yang mengatur negerinya berdaulat penuh. Akan tetapi pada kenyataannya, ternyata musuh terbesar datangnya dari bangsa sendiri, di mana anak negeri saling berebut posisi dan kekuasaan yang jauh lebih rakus dari bangsa asing. Padahal kemerdekaan yang diperoleh itu merupakan hasil jerih payah seluruh bangsa Indonesia, bukan dari golongan, ras, dan pulau tertentu. Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas kesediaan kerajaan-kerajaan dan pemuka adat di seluruh tanah air, dengan rela bergabung dan memberikan wilayah kekuasaannya atas nama persatuan dan senasib sependeritaan, yakni sebagai bangsa Indonesia. Namun sejarah berkata lain, dengan munculnya kelompok-kelompok oligarki yang datangnya dari bangsa sendiri, jerih payah bersama hanya dinikmati segelintir manusia rakus. Akhirnya, rakyat bagai tikus yang mati di lumbung padi. Ketika berkuasa di Indonesia, bangsa Belanda yang dicap sebagai penjajah tak pernah dengan seenaknya merebut tanah dan menggusur rumah-rumah rakyat. Mereka ternyata lebih humanis dibanding anak negeri yang lebih rakus dan kejam terhadap saudara-saudaranya sendiri. Memang disadari, setelah melalui pergolakan yang diwarnai pertumpahan darah, keamanan dalam negeri berangsur-angsur pulih. Ketika Orde Baru berkuasa dalam tahun 1966 sampai 1998. Dalam kurun waktu tersebut, rakyat sudah mulai merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Sebelum Orde Baru berkuasa, muncul gerakan-gerakan menentang kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam hal pemerataan pembangunan. Timbulnya ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah, utamanya di luar Pulau Jawa. Hal ini mengakibatkan timbulnya tuntutan-tuntutan rakyat di Pulau Sulawesi dan Sumatera, yang pada akhirnya diselesaikan dengan perang saudara yang memilukan. Korban perang antar anak negeri itu jauh lebih besar merenggut nyawa dibanding merebut kemerdekaan melawan bangsa asing. Begitu mahalnya arti kebijakan dan keadilan yang merata. Sebagai bahan renungan dan pembelajaran di masa kekinian, akan dibahas salah satu pergolakan anak negeri yang menamakan diri Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI. Gerakan ini terjadi di Pulau Sumatera yang berlangsung mulai tahun 1957 sampai 1961 dengan melibatkan sejumlah tokoh militer dan sipil. Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat di Jakarta yang dianggap tidak adil dalam pembagian sumber daya dan kurang memperhatikan pembangunan daerah. Setelah kemerdekaan Indonesia, banyak daerah di luar Jawa, seperti Sumatera dan Sulawesi, merasa diabaikan oleh pemerintah pusat yang dipimpin oleh Soekarno. Pembangunan dan distribusi kekayaan yang dianggap tidak merata membuat daerah-daerah ini merasa frustrasi. Banyak pemimpin lokal menuduh pemerintah Jakarta terlalu Jawa-sentris dan tidak adil dalam pembagian anggaran dan sumber daya. Pada mulanya PRRI bukan gerakan untuk menantang kekuatan militer Jakarta, akan tetapi hanya berupa gerakan perjuangan yang menuntut agar kebijakan politik dan ekonomi pemerintah pusat di Jakarta memperhatikan aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah di luar Pulau Jawa, jangan hanya terfokus di Pulau Jawa. Para pencetus gerakan melihat bahwa penguasa di Jakarta Pusat tidak adil terhadap daerah, padahal daerah luar Jawa adalah sumber devisa utama bagi negara. Begitu juga keadaan politik, terpolarisasi antara Pulau Jawa dan luar Jawa, seperti PNI, NU, PKI berpusat di Jawa, sedangkan luar Jawa hanya diwakili oleh Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Ketegangan politik ini menciptakan polarisasi di dalam negeri dan memperburuk hubungan antara pusat dan daerah. Faktor kekecewaan lainnya adalah terdapatnya persaingan di lingkungan militer antara daerah dengan pusat, serta tidak jelasnya batas-batas wewenang antar sipil dan militer, sehingga memicu ketegangan. Namun aspirasi masyarakat daerah tersebut tidak ditanggapi pemerintah pusat di Jakarta, sehingga terjadilah pergolakan antara pusat dan daerah yang berakhir perang saudara. Pemerintah pusat memberlakukan kebijakan ekonomi yang banyak dikritik oleh para pemimpin daerah, terutama kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan pengambil alihan aset-aset perusahaan Belanda. Pemimpin-pemimpin daerah menganggap kebijakan ini tidak memberikan keuntungan yang merata, sehingga mereka merasa semakin tidak puas.
Di beberapa daerah, terutama Sumatera Barat dan Sulawesi, terdapat sejumlah besar personel militer yang memiliki kekuatan otonom. Beberapa perwira militer lokal merasa bahwa pemerintah pusat terlalu mengontrol angkatan bersenjata dan tidak menghormati otonomi militer di daerah-daerah tersebut. Ketidakpuasan di kalangan militer ini menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pemberontakan PRRI di Sumatera. Pada periode awal kemerdekaan, beberapa daerah menuntut desentralisasi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan otonomi yang lebih luas dalam urusan pemerintahan. Ketika pemerintah pusat enggan memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah-daerah ini, muncul ketegangan antara pusat dan daerah. Setelah menyampaikan tuntutan daerah tidak mendapat tanggapan pemerintah pusat di Jakarta, akhirnya memicu sejumlah tokoh politik dan militer membentuk pemerintahan tandingan yang disebut Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI. Pemerintahan tandingan itu dideklarasikan oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein pada 15 Februari 1958 di Padang, Sumatera Barat. Pengumuman tersebut disampaikan melalui siaran RRI Bukit Tinggi. Mereka pun membentuk kabinet, Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, Kolonel Maludin Simbolon sebagai Menteri Luar Negeri, Kolonel Dahlan Jambek sebagai Menteri Dalam Negeri, Burhanuddin Harahap sebagai Menteri Pertahanan dan Kehakiman, Muhammad Syafi'i sebagai Menteri Pendidikan dan Kesehatan, Sumitro Joyo Hadikusumo sebagai Menteri Perhubungan dan Perdagangan, Saladin Sarumpait sebagai Menteri Pertanian dan Perburuhan, Mohtar Lintang sebagai Menteri Agama, Abdul Ghani Usman sebagai Menteri Sosial, dan Letnan Kolonel Ahmad Hussein sebagai Ketua Dewan Perjuangan PRRI. Pemerintahan tandingan tersebut sebagai wujud ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah pusat. Ahmad Hussein menganggap bahwa pemerintah Soekarno telah mengabaikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Meskipun pemerintah telah berupaya melakukan kompromi dengan pucuk pimpinan daerah melalui musyawarah nasional, namun upaya itu tidak mencapai hasil yang diharapkan karena adanya peristiwa Cikini, yaitu upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Kolonel Zulkifli Lubis dituduh sebagai dalang. Walau ia menolak tuduhan itu, lalu ia menyingkir ke Sumatera. Abdul Haris Nasution selaku Kepala Staf Angkatan Darat akhirnya melakukan tindakan dengan membekukan Komando Sumatera Tengah dan menetapkan semua kesatuan hanya menerima perintah langsung dari Kepala Staf Angkatan Darat di Jakarta. Tak lama kemudian, Abdul Haris Nasution memerintahkan menangkap Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dahlan Jambek, dan Kolonel Maludin Simbolon, serta memecat mereka dengan tidak hormat. Pemerintah pusat di bawah pimpinan Soekarno merespon pemberontakan ini dengan tindakan militer, yang kemudian menimbulkan perang saudara yang memilukan di Sumatera. Pasukan TNI yang setia kepada pemerintah pusat melakukan operasi militer untuk menghancurkan PRRI, yang melibatkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Alasan pemerintah pusat melibatkan seluruh kekuatan karena penumpasan PRRI dianggap sebagai tantangan paling besar dan berbahaya. PRRI mendapat dukungan luas dari militer dan pejabat sipil di Sumatera. Selain itu, PRRI berhasil menguasai banyak kota dan infrastruktur di Sumatera. Pemberontakan PRRI melibatkan wilayah yang luas dan medan yang sulit, terutama di Sumatera dan Sulawesi. Untuk menghadapi situasi ini diperlukan kekuatan militer yang lengkap dan terpadu. Angkatan Darat diperlukan untuk operasi darat dan penguasaan wilayah. Angkatan Laut untuk mengamankan perairan serta mendukung logistik dan transportasi. Sementara itu, Angkatan Udara untuk memberikan dukungan udara, termasuk serangan udara yang terarah dan pengawasan. Dengan melibatkan semua matra, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap aspek dari pemberontakan dapat ditangani secara efektif dan cepat. Apalagi waktu itu PRRI telah menguasai beberapa wilayah strategis di Sumatera dan Sulawesi yang membutuhkan pengamanan menyeluruh sehingga memperkecil ruang gerak pemberontak. Itulah beberapa alasan mengapa dalam penumpasan PRRI, pihak pemerintah melaksanakan operasi gabungan. Dengan melaksanakan operasi gabungan, pemerintah Indonesia berharap dapat menumpas pemberontakan PRRI dengan cara yang lebih efektif, cepat, dan menyeluruh. Untuk menumpas PRRI, pemerintah menggunakan pendekatan non-militer seperti membujuk anggota TNI yang terlibat gerakan dan masyarakat sipil yang mendukung gerakan. Sementara daerah-daerah basis pertahanan PRRI terpaksa menggunakan cara-cara militer. Beberapa operasi militer yang dilakukan diantaranya Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Sadar, dan Operasi Sapta Marga.
Operasi Tegas mulai 22 Februari 1958 dipimpin Letnan Kolonel Kaharudin, dibantu oleh Wiryadinata dan Indra Subagio. Operasi Tegas ini untuk mengamankan kota Pekanbaru Riau dan daerah perminyakan di wilayah itu. Meski basis terkuat PRRI berada di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, akan tetapi pemerintah pusat menilai bahwa wilayah Riau harus segera diamankan karena berbatasan langsung dengan jalur lalu lintas laut internasional. Dengan menguasai Riau akan menutup kemungkinan pemberontak melarikan diri melalui Selat Malaka. Selain itu, perusahaan minyak Caltex milik Amerika telah lama beroperasi di wilayah Riau, sehingga perlu diamankan untuk menghindari campur tangan Amerika Serikat. Meski demikian, Duta Besar Amerika Serikat Howard Jones didampingi pejabat tinggi Caltex menemui Perdana Menteri Juanda di Jakarta. Mereka khawatir keselamatan warganya dan investasinya di Riau. Duta Besar Amerika Serikat itu mengisyaratkan pasukan marinir Amerika Serikat akan diturunkan jika pemerintah Indonesia tidak mampu mengamankan wilayahnya. Armada Laut Amerika Serikat yang berpangkalan di Pasifik dan Kesatuan Militer Inggris di Singapura telah bersiaga di perairan Riau. Operasi ini melibatkan TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara termasuk kepolisian. Hal unik dari operasi ini adalah komunikasi antar prajurit menggunakan bahasa Jawa, dengan maksud untuk mengelabuhi penyadapan dari tentara asing. Operasi ini dapat menguasai Riau dalam waktu singkat. Pasukan Jakarta tidak menghadapi banyak kesulitan karena tidak ada perlawanan dari pihak pasukan PRRI. Kepala Staf Angkatan Darat, Abdul Haris Nasution, menggambarkan bahwa betapa besarnya kekuatan operasi militer gabungan di Sumatera ini. Belum pernah saya melihat pesawat berkumpul sekian banyaknya. Pesawat-pesawat Dakota TNI berjajar rapat sepanjang lapangan, beserta pesawat tempur Mustang B-25 dan lain-lainnya. Selain pasukan reguler, pasukan elit masing-masing angkatan dikerahkan. 1 kompi RPKAD, 2 kompi pasukan gerak cepat, dan Korp Komando Angkatan Laut. Dalam operasi Tegas di Riau ini, satuan-satuan Brimob diturut sertakan, di bawah pimpinan Komisaris Polisi Sucipto Danukusumo. Penerjunan dan pendaratan pasukan diberangkatkan dari Tanjung Pinang, Riau. Selama operasi, bahasa penerbangan yang lazim dipakai yakni bahasa Inggris ditiadakan. Semua pembicaraan dilakukan dalam bahasa Jawa, guna mencegah pasukan Inggris di Singapura dan armada Amerika Serikat menyadap kode-kode gerakan pasukan Indonesia. Komando Kangguru yang terdiri dari pasukan gerak cepat dan RPKAD melakukan penerjunan untuk menduduki lapangan terbang dan kota Pekanbaru. Pada jam 7 pagi, Bandara Simpang 3 Pekanbaru sepenuhnya dapat dikuasai oleh TNI, sehingga kota Pekanbaru dalam waktu singkat telah dikuasai pasukan pemerintah pusat. Bahkan, sebelum dan setelah tentara Indonesia menyerbu, pasukan PRRI banyak yang memilih menyerah dan menyerahkan senjatanya. Pasukan RPKAD dari Komando Kangguru pimpinan LB Mordani menyita sekitar 80 truk yang ditinggalkan pasukan PRRI di landasan lapangan terbang. Setelah digeledah, truk-truk tersebut membawa senjata berupa senapan laras panjang Garand, Springfield, recoilless, dan bazooka buatan Amerika. Ternyata setelah dicek senjata-senjata mutakhir itu berasal dari Amerika Serikat, yang diselundupkan lewat agen CIA, Badan Intelijen Amerika Serikat. Seorang perwira menengah dari pasukan PRRI yang tertawan oleh pasukan LB Mordani menyebutkan, pasukan PRRI lengah, karena mereka mengira pasukan terjun payung TNI dikira merupakan rangkaian pengiriman bantuan untuk mendukung pasukan PRRI. Perwira menengah itu menjelaskan, seandainya sebelumnya kami mengetahui tak bisa lagi mempertahankan Pekanbaru, maka pasukan PRRI pasti meledakkan sejumlah ladang minyak Caltex. Aksi bumi hangus ini diperkirakan bakal segera memancing datangnya campur tangan asing. Namun, harapan muluk tadi ternyata tidak terwujud, karena ternyata tentara Indonesia mengerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki dengan jumlah personel yang banyak dan langsung menguasai wilayah Pekanbaru Riau. Berita keberhasilan RPKAD di Pekanbaru ini sempat menjadi hotline Surat Kabar Bintang Timur. Surat kabar ini merupakan corong informasi yang berafiliasi Partai Rakyat Nasional dan Partai Komunis Indonesia. Kala itu, Luhut Binsar Panjaitan masih kecil. Ia mengisahkan terpesona dengan kehebatan pasukan RPKAD di kota Pekanbaru. Pasukan RPKAD diterjunkan dari Tanjung Pinang hingga merebut lapangan udara Simpang 3 tanpa menemui kesulitan, karena para pengikut PRRI memilih lari dan bersembunyi dan sebagian menyerahkan diri.
Luhut mengisahkan, Letnan LB Mordani adalah komandan yang memimpin pasukan Kangguru dan Kompi A RPKAD, dan merupakan bagian dari operasi tegas yang dipimpin Letnan Kolonel Kaharudin Nasution. Usai merebut Pekanbaru, pasukan LB Mordani ditugaskan ke Medan, Sumatera Utara. Saat RPKAD menduduki Pekanbaru, Luhut Binsar Panjaitan masih duduk di SD. Ketika itu ia terpesona oleh kegagahan pasukan Baret Merah, RPKAD. Selain operasi tegas, pemerintah pusat juga menggelar operasi 17 Agustus untuk menghentikan pergerakan PRRI di Sumatera Barat. Gerakan perlawanan bersenjata yang dilakukan sejumlah perwira yang tergabung dalam PRRI menjadi satu pukulan yang nyaris menghancurkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan keutuhan negara Republik Indonesia. Terlebih setelah pihak luar seperti Amerika Serikat dan Inggris ikut campur dalam pergolakan ini dengan memberikan bantuan persenjataan. Dengan adanya bantuan dari asing tersebut, persenjataan pihak PRRI lebih lengkap dan modern dibandingkan persenjataan TNI. Pemberontakan PRRI yang awalnya bermula dari kekecewaan sejumlah panglima di daerah akan kebijakan pusat menjelma menjadi perlawanan bersenjata. Maka pemerintah pun bersikap tegas. Operasi militer untuk menumpas pemberontakan itu pun dilakukan. Operasi penumpasan dengan sandi operasi 17 Agustus pun dicanangkan. Ahmad Yani yang kala itu masih berpangkat kolonel dipercaya memimpin operasi tersebut. Bagi Ahmad Yani, beban ini jauh lebih berat dibanding dengan penugasan-penugasan sebelumnya. Selain karena persenjataan lawan yang lebih modern dan lengkap, juga para pelaku pemberontakan dahulunya adalah bekas rekan-rekan seperjuangannya. Begitu pentingnya operasi 17 Agustus ini, sampai-sampai Presiden Soekarno menemui Ahmad Yani secara langsung guna mendapatkan jawaban atas kesanggupannya sebagai komandan operasi. Ahmad Yani pun memberikan kepastian dan jaminan atas keberhasilan operasi tersebut. Tindakan pertama yang dilakukan Ahmad Yani sebelum pelaksanaan operasi yakni mencari tahu tentang kekuatan musuh, serta kondisi daerah yang akan dijadikan sasaran operasi. Untuk itu, Ahmad Yani mengirimkan satuan intelijen yang dipimpin Letnan Kolonel Ahmad Sukendro. Setelah semua data dan informasi yang dibutuhkan dirasa cukup, maka diputuskan pasukan yang akan melakukan tugas operasi diberangkatkan pada 13 April 1958 dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tahapan operasi dimulai jam 4 subuh, dengan diawali tembakan-tembakan dari kapal-kapal Angkatan Laut Republik Indonesia ke sasaran pertahanan pasukan PRRI. Bersamaan dengan dilancarkannya tembakan-tembakan, pendaratan pasukan pun dilakukan. Kemudian pada jam 6 pagi, giliran pesawat-pesawat tempur Angkatan Udara Republik Indonesia yang melakukan penembakan dan pemboman ke basis-basis pertahanan PRRI. Pesawat-pesawat Angkatan Udara Republik Indonesia juga dikerahkan untuk melakukan perlindungan terhadap pasukan-pasukan TNI yang bergerak untuk melakukan pendaratan ke wilayah musuh. Dengan strategi seperti ini, maka Bandar Udara Tabing Padang berhasil dikuasai TNI dengan cepat. Selanjutnya, pasukan Ahmad Yani bergerak ke arah Kota Padang. Pada tanggal 17 April, Kota Padang berhasil direbut oleh pasukan TNI. Berikutnya juga dapat dikuasai Kota Solok, Lubuk Alung, dan Kayu Taman. Sasaran operasi selanjutnya ditujukan ke Bukit Tinggi yang merupakan kota kedua dari basis kekuatan politik dan militer PRRI. Untuk merebut kota Bukit Tinggi bukan perkara mudah, karena konsentrasi kekuatan pemberontak terpusat di sini. Dengan perencanaan matang dan strategi yang tepat, kota Bukit Tinggi berhasil direbut pada 4 Mei 1958. Pasukan PRRI memilih untuk meninggalkan kota karena tidak sanggup menahan gempuran pasukan TNI. Selang beberapa hari, pada 24 Mei 1958, sebanyak 500 pasukan PRRI menyerahkan diri. Dengan demikian, pasukan TNI yang dikomandoi Ahmad Yani berhasil menghentikan PRRI di Sumatera Barat. Secara umum, keadaan sudah dapat dikendalikan dan dikuasai oleh TNI hanya dalam waktu yang sangat singkat, yaitu kurang dari setengah bulan. Dengan keberhasilan operasi 17 Agustus, nama Kolonel Ahmad Yani semakin melambung. Sosoknya sering menjadi bahan perbincangan masyarakat dan juga sering ditulis di koran-koran. Bagi Ahmad Yani, keberhasilan operasi 17 Agustus ini tentu sangat membanggakan. Untuk kesekian kalinya, ia berhasil membuktikan dan menunjukkan kekuatan sebenarnya, di mana Angkatan Perang Republik Indonesia yang sebelumnya diragukan oleh pihak luar. Dalam operasi ini, ternyata PKI menyusupkan 2 orang biro, khususnya dalam jajaran Komando Operasi 17 Agustus, yaitu seorang informan bernama Baharudin Hanafi dan Jayusman,
pensiunan perwira divisi Siliwangi. Keduanya aktif memanfaatkan peluang untuk mengembangkan pengaruh PKI di Sumatera Barat dengan bantuan para perwira komando operasi yang dapat mereka pengaruhi. PKI sendiri memang mengharapkan operasi militer menumpas PRRI berjalan sukses. Hal ini salah satu upaya mereka untuk menghancurkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia yang merupakan partai saingannya di luar Pulau Jawa. Kuatnya pengaruh PKI di jajaran Komando Operasi 17 Agustus, yang selanjutnya menjadi Komando Daerah Militer 17 Agustus, yang meliputi Sumatera Barat dan Riau. Hal ini membuat Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit sangat yakin dapat memasukkannya Kodam 17 Agustus dalam jaringan persiapan kudeta PKI secara nasional. Beberapa orang perwira yang pernah bertugas dalam jajaran Kodam 17 Agustus terbukti terlibat dalam percobaan kudeta, diantaranya Komandan Kompi Banteng Rider Letnan 1 Untung Syamsuri, Perwira Intelijen Mayor Latiev, dan Panglima Komando Operasi, Kolonel Pranoto Rekso Samodra. Untuk menghentikan pergerakan PRRI, pemerintah pusat juga menggelar Operasi Sadar di Sumatera Selatan. Operasi ini hanya bersifat intelijen yang dipimpin Letnan Kolonel Ibnu Sutowo. Operasi Sadar berlangsung pada bulan Maret sampai April 1958, bersamaan dengan berlangsungnya Operasi Tegas, Operasi Sapta Marga, dan Operasi 17 Agustus. Operasi Sadar diperkuat dengan 4 pesawat AT-6 Harvard dari Angkatan Udara Indonesia. Awal mula peristiwa Operasi Sadar ini karena adanya tindakan Panglima TT 2 Sriwijaya Sumatera Selatan, Letnan Kolonel Barlian, yang bersifat netral terhadap wakil kepala stafnya, Mayor Nawawi, yang membantu PRRI, dan tidak berusaha menghalanginya. Alasannya, Letnan Kolonel Barlian senantiasa menghindarkan wilayah Sumatera Selatan dari kekerasan bersenjata, karena yang rugi adalah masyarakat. Kedudukannya yang netral itu berujung ia dicopot dari jabatannya sebagai Panglima TT2 Sriwijaya Sumatera Selatan. Ia digantikan oleh Letnan Kolonel Harun Sohar. Kendati demikian, Letnan Kolonel Barlian mendapat simpati rakyat karena tidak menjadikan Sumatera Selatan sebagai basis pertahanan PRRI, sehingga menjauhkan Sumatera Selatan dari perang dan pembantaian. Pemerintah pusat juga menggelar Operasi Sapta Marga di Sumatera Utara pada 17 Maret 1958. Operasi ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Jamin Ginting. Operasi ini dijalankan karena pasukan PRRI yang dipimpin Mayor Boyke Nainggolan melakukan penyerangan dan menduduki kota Medan. Mayor Boyke Nainggolan waktu itu menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TT 1 Bukit Barisan dan Kolonel Maludin Simbolon sebagai komandannya. Gerak cepat pasukan yang dipimpin Letnan Kolonel Jamin Ginting dapat segera menguasai posisi penting di kota Medan. Jakarta mengirimkan pasukan payung yang diterjunkan di Medan untuk mendukung pasukan Jamin Ginting, sehingga pasukan yang setia pada Kolonel Maludin Simbolon dan Mayor Boyke Nainggolan mundur ke utara Medan untuk menghindari pertempuran, kemudian melanjutkan perlawanan secara bergerilya. Akhirnya, pasukan pemerintah pusat berhasil menduduki beberapa wilayah Sumatera Utara seperti Sibolga, Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Pelabuhan Udara Pinang Sori, hingga ke wilayah Sumatera Barat. Operasi penumpasan PRRI berakhir pada 17 Agustus 1961, ditandai dengan keluarnya keputusan Presiden nomor 449 tahun 1961 tentang amnesti dan abolisi. Pemberontakan PRRI memiliki dampak yang signifikan terhadap sejarah Indonesia. Gerakan ini menyadarkan pemerintah pusat akan pentingnya otonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Namun demikian, pemberontakan ini juga berujung pada penumpasan yang merenggut korban banyak jiwa dan menghancurkan struktur sosial dan politik di daerah-daerah yang terlibat. Adanya keterlibatan Badan Intelijen Amerika Serikat dalam PRRI tidak terlepas dari rangkaian pengaruh Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Amerika Serikat yang sangat anti terhadap komunisme merasa khawatir melihat semakin kuatnya perkembangan PKI di Indonesia. Oleh karena itu, Amerika Serikat mencoba memberikan dukungan kepada daerah yang terang-terangan menyatakan anti terhadap komunisme. Namun, dalam perkembangannya, Amerika Serikat meninggalkan PRRI dan memperbaiki hubungannya dengan Presiden Soekarno. Hal itu terjadi setelah tertembaknya pesawat yang dikemudikan oleh Allen Pope pada 18 Mei 1958. Amerika Serikat menyadari bahwa dengan mendukung PRRI bukan lagi langkah strategis untuk menghapuskan pengaruh komunisme dalam pemerintahan Indonesia.
Alih-alih menahan pengaruh komunisme, justru Amerika Serikat berbalik mendukung Soekarno dan kebijakannya. Kekalahan PRRI mengakibatkan berakhirnya riwayat Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia. Kedua partai itu dibubarkan oleh Soekarno karena sebagian pemimpin dan pengikutnya terlibat dalam PRRI. Sementara itu, Partai Komunis Indonesia kegirangan atas kekalahan PRRI, mereka bergembira Partai Masyumi yang anti-komunis dibubarkan oleh Presiden Soekarno. PKI merasa dirinya berjaya turut menumpas PRRI. PKI pun secara leluasa menanamkan pengaruhnya di kalangan rakyat yang tidak tahu menahu apakah itu PKI. Akhirnya, pengaruh PKI semakin menguat dan berjaya. Di Sumatera Barat, PKI menguasai posisi strategis dan menempatkan kader-kadernya di pemerintahan, kepala daerah, hingga jabatan wali nagari di penjuru Sumatera Barat. PKI pun dengan leluasa mengangkat simpatisannya untuk mengisi jabatan penting, meskipun pendidikan mereka rendah dan pengalaman kerjanya minim. Pemberontakan PRRI menjadi alasan pemerintah pusat untuk mengirim satuan tempur dalam jumlah besar dan menetapkan Sumatera Barat di bawah kontrol penguasa militer. Hadirnya penguasa militer mengubah wajah pemerintahan daerah menjadi sentralistis yang didominasi oleh pihak militer. Bagi masyarakat Minangkabau, PRRI menimbulkan efek psikologis yang besar, yaitu melekatnya stigma pemberontak. Padahal Minangkabau sejak zaman Belanda termasuk negeri patriotik yang gigih menentang kolonialisme Belanda, serta banyak melahirkan pemimpin-pemimpin nasionalis. Oleh karena itu, apapun alasannya, sampai hari ini, para penggerak PRRI tetap menolak dianggap sebagai pemberontak atas tindakan yang mereka lakukan. Mereka bertindak demi kepentingan masyarakat Sumatera yang dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, perlakuan tentara pusat seperti pembunuhan, penyiksaan, perampokan, dan pemerkosaan selama operasi penumpasan PRRI telah mengguncang harga diri dan meninggalkan trauma yang mendalam bagi masyarakat Minangkabau. Profesor Harun Al-Rashid Zain, Gubernur Sumatera Barat dalam tahun 1966 sampai 1971, menggambarkan bahwa kondisi Sumatera Barat setelah PRRI seperti nagari dialahkan Garuda. Saat tiba di Padang pada tahun 1961, ia merasakan suasana mencekam dan membisu. Ia melihat wajah-wajah mahasiswa yang apatis dan tidak berani bicara, karena sebagian besar mereka adalah bekas PRRI. Rakyat masih trauma terhadap perang. Masyarakat awam ketakutan melihat orang yang berbaju hijau. Jika berpapasan dengan tentara, mereka jalan pelan-pelan atau menghindar. Dalam masa pasca PRRI inilah, pada permulaan tahun 60-an berlangsung eksodus besar-besaran penduduk Sumatera Barat. Orang takut tinggal di Sumatera Barat dan orang takut menyatakan dirinya orang Minang. PRRI menyebabkan timbulnya eksodus besar-besaran orang Minangkabau ke daerah lain. Mohtar Naim dalam bukunya Merantau mencontohkan jumlah orang Minang di Jakarta sebelum terjadinya peristiwa PRRI diperkirakan kurang dari 100.000 orang. Namun, setelah PRRI, jumlah itu meningkat menjadi beberapa ratus ribu. Pada tahun 1971, Gubernur Jakarta Ali Sadikin memperkirakan sudah terdapat sekitar 500.000 orang Minang di Jakarta, atau setara dengan 10% populasi. Menurut sejarawan Gusti Asnan, kekalahan PRRI juga menyebabkan adanya kecenderungan orang Minang menamakan anaknya dengan nama yang aneh. Orang Minang di perantauan yang mengalami tindakan keras juga berupaya mengubah identitas mereka. Penyebutan Padang sebagai ganti Minang menjadi marak sebagai bentuk pengaburan identitas yang dilakukan oleh orang Minang pasca PRRI. Pada 2 Maret 2000, Harian Mimbar Minang melaporkan adanya temuan Lembaga Bantuan Hukum Padang tentang surat Soeharto selaku Panglima Kodam Diponegoro kepada anak buahnya yang memerintahkan genosida etnis Minang ketika peristiwa PRRI terjadi. Penemuan itu diungkapkan oleh Ketua Tim Investigasi PRRI Yunizar Caniago. Divisi Diponegoro sendiri menjadi momok hitam bagi masyarakat Sumatera Barat. Harlan Darwis menyebut kesatuan ini melakukan kekejaman luar biasa seperti membunuh, membantai, memperkosa, dan berbagai kejahatan yang sulit dibayangkan. Menurut Yunizar Caniago, fakta ini mendorong Soeharto ketika menjabat sebagai presiden untuk menutup wacana PRRI. Menanggapi temuan LBH Padang tersebut, staf ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia Muradi Yuti mengatakan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi pada masa PRRI belum bisa dibawa sampai ke persidangan hak asasi manusia karena adanya kekosongan undang-undang yang dapat mengaturnya.
Soeharto kala itu tercatat sebagai panglima di Pulau Jawa yang paling bersemangat untuk mengirimkan pasukan memberantas PRRI. Selama tahun 1958, ia telah mengirim sekitar 6 batalion ke Sumatera Barat, termasuk Yoga Sugama dan Ali Mortopo yang merupakan 2 orang kepercayaannya. Sikap Soeharto itu mengundang perhatian yang positif dari pemerintah pusat, mengingat para panglima lain di daerah Jawa menunjukkan sikap ragu-ragu untuk mengirimkan pasukan. Keraguan tersebut mungkin saja disebabkan oleh rasa enggan untuk saling bertempur melawan sesama rekan di kemiliteran. Akhir kata orang bijak, kemuliaan terbesar kita bukanlah karena tidak pernah jatuh, tetapi bangkit setiap kali kita jatuh. Sejarah bukanlah beban ingatan, melainkan penerangan jiwa untuk menerobos kegelapan masa depan.